So itu juga
Ini mana moderatornya? Udah ada. Iya, aku mulai aja ya. Langsung dimulai. Iya. Saya mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang teman-teman peserta webinar workshop Titik Api. Perkenalkan, saya Cika Tania Maharani dari Universitas Gunadarma selaku student ambassador organisasi sekaligus moderator pada malam hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang algoritma dan penerapan untuk recommendation system bersama Muhammad Naufal Muzaffar dari UIN Al-Bin Makassar dan selaku alumni student ambassador Visari. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk para peserta webinar dan Kak Naufal selaku pemateri yang telah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami dalam webinar kali ini. Saya juga ingin memperkenalkan bahwa webinar ini merupakan salah satu rangkaian yang diselenggarakan untuk memperkenalkan peserta tentang lomba TII, yaitu singkatan dari Technology Innovation Computation for AI yang disponsori langsung oleh Intel yang akan diselenggarakan pada bulan Maret. Yang terdiri dari 4 kategori perlombaan, yaitu Hackathon AI, Virtual Line, Flow Robot, Data Mining, dan karya tulis ilmiah topik AI. Untuk teman-teman yang tertarik untuk mengikuti lomba tersebut, bisa langsung aja cek postingan di situ ya teman-teman. Ya, selanjutnya kita mendapat pemaparan materi dari Kak Naufal. Untuk Kak Naufal, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja akan saya paparkan materinya tentang algoritma dan penerapannya untuk rekomendasi sistem. Bahwa hari ini hari terakhir saya untuk pada webinar hari ini, dan kita langsung saja mulai. Yang pertama itu kita akan bahas yaitu algoritma. Nah, apa algoritma? Nah, algoritma itu metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan sebuah instruksi atau kegiatan. Nah, yang pertama, kalau menurut dari 2020, itu suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Nah, ada juga algoritma berasal dari kata algoris dari ritmis yang pertama kali diperkenalkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi pada 825 Masehi di dalam buku Al-Jabar wa Al-Muqablah. Dalam bidang pemrograman, algoritma didefinisikan sebagai metode yang terdiri dari serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan komputer.
Nah, ada juga algoritma nomor neobandik, yaitu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, ada juga algoritma itu merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Nah, sejak kita akan masukin ke sejarah algoritma. Dari abad ke-9, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi ini menulis buku tentang algoritma. Nah, tahun 1360-an bahwa algoritma mulai diterapkan untuk menjawab masalah komputasi dan juga matematis, sebuah awal untuk kemampuan logaritmanya. Di tahun 1684, algoritma dimulai digunakan secara lebih luas, yaitu untuk menyelesaikan masalah kalkulus. Nah, di tahun 1999 bahwa algoritma kan mulai diakui sebagai metode untuk menyelesaikan masalah. Dan di tahun 1936, algoritma mulai didefinisikan secara lebih jelas sehingga bisa menyelesaikan problem matematika yang sebelumnya tidak terjawab, salah satunya oleh Alan Turing. Seperti itu. Nah, di tahun 1950 bahwa algoritma itu mulai disebut bersamaan dengan komputer dan AI. Nah, tahun 1996 mesin AI pertama kali diciptakan untuk menjawab problem geometrik berbekal bahasa pemrograman dan informasi tertentu. Nah, di tahun ini peneliti mulai serius melihat potensi komputer ganti program dengan bahasa tertentu untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Di tahun 1998, LISP atau bahasa pemrogram untuk AI mulai diperkenalkan. Nah, di tahun 1961, Unimate, robot industrial pertama, mulai digunakan oleh General Motors. Di tahun 1963, program ini menamakan analogi, diperkenalkan bahwa program ini mampu mengerjakan tes masuk universitas saat versi Amerika Serikat hanya dengan aturan otomatis untuk interpretasinya. Di tahun 1996, AI pertama kali diajarin untuk menyebarkan informasi visual tapi gagal. Ada juga ELISA, itu kan misi percakapan pertama yang dibuat berbekal pola tingkat laku manusia. Dari tahun 1967 muncul bahasa pemrogram yaitu Logo untuk memprogramkan robot. Nah, di tahun 1979 muncul sistem yang mendiagnosa penyakit berbahaya hanya lewat darah, namun praktik ini dihentikan karena alasan etis begitu. Di tahun 1982 muncul mesin speech recognition pertama yang mampu mengubah suara menjadi informasi. Nah, di tahun 1997 mesin Deep Blue mampu mengalahkan pemain catur dunia dalam pertandingan catur. Dan di tahun 2005 Amerika Serikat menggunakan robot otomatis untuk meletakkan bom di Irak dan Afghanistan. Dan terakhir di tahun 2008 Google memperkenalkan teknologi yaitu voice recognition. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari algoritma? Yang pertama itu kan algoritma dapat memperkecil kesalahan atau error dalam pemrograman. Sebab algoritma dapat menjalankan segala sesuatu secara otomatis sesuai rumus atau instruksi yang sudah ditentukan. Nah, algoritma juga membantu developer mencari kesalahan atau error dari program yang sudah dibuat sebelumnya. Algoritma membuat penulisan kode dalam sebuah program menjadi lebih efisien. Maka developer tidak perlu mengulang-ulang penulisan kode untuk program yang ingin dibuat. Yang keempat, algoritma membuat sebuah program atau aplikasi lebih ringkas dan berukuran kecil. Nah, sebab aplikasi berjalan lewat proses otomatis algoritma, bukan dari kode yang ditulis secara manual. Kelima itu algoritma membantu membuat program yang lebih struktur dan logis. Perjalanan ini akan memudahkan developer ketika perlu mengembangkan diri tambahan.
Nah, selanjutnya karakteristik dari algoritma. Nah, ini jelas tidak ambigu, setiap informasinya yang ditulis langsung bisa dipahami dan tidak membuat orang salah mengartikannya. Kuda itu mempunyai input yang jelas. Jika memerlukan input atau data yang harus sudah ditentukan secara jelas. Selanjutnya itu punya outputnya yang jelas. Nah, hasil dari algoritma juga itu perlu ditentukan yang jelas. Selanjutnya itu finite atau terbatas. Algoritma memiliki langkah-langkah yang terbatas. Ini untuk memastikan algoritma secepat mungkin menghasilkan output yang diinginkan. Nah, fleksibel atau mungkin dieksekusi. Algoritma tidak boleh mengandung komponen tidak universal atau bagian dari teknologi masa depan. Tujuannya agar algoritma ini bisa menjalankan tugasnya dengan mudah tanpa hambatan. Nah, intinya itu dia bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Nah, algoritma harus ditulis dengan instruksi sederhana. Nah, hingga bisa tulis ulang dengan bahasa pemrograman apapun. Nah, sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangan algoritma? Nah, kelebihannya itu yang pertama, sangat mudah dipahami. Yang kedua, menunjukkan langkah problem solving dengan gambarnya. Yang ketiga, langkah-langkah yang singkat dan jelas memudahkan developer untuk mengubah ke program. Nah, kurangnya itu yang pertama sulit dan butuh waktu lama untuk menulisnya. Yang kedua, pricing dan logging akan sulit terlihat sekali. Nah, selanjutnya kita kemas seperti apa algoritma dan penerapan terhadap pemrograman sistem. Nah, di sini ada yang pertama itu kan penerapan algoritma dalam menyelesaikan masalah komputasi. Nah, bagian atau tugas lainnya. Yang pertama, algoritma pencatatan yang diterapkan untuk melakukan pencarian suatu kata atau teks di software word processor. Yang kedua, algoritma pengurutan yang diterapkan untuk pengurutan data pada software yang bekerja. Dan ada juga algoritma pencari nilai terbesar dari sekumpulan data. Yang keempat itu algoritma pengenalan wajah atau sidik jari yang diterapkan pada aplikasi smartphone. Yang kelima itu algoritma rekomendasi barang untuk user berdasarkan kebiasaan berbelanja yang diterapkan pada situs e-commerce. Nah, yang pertama itu algoritma sequential atau disebut sekuensi algoritma. Nah, sekuensi algoritma atau algoritma sequential itu algoritma yang langkah-langkahnya urut dari awal hingga akhir. Nah, bentuk dari algoritma sequential ini salah satu contoh seperti algoritma membuat kopi. Nah, langkah demi langkah yang dijalankan harus diurut dari atas sampai bawah, mulai dari memanaskan air hingga menggiling sampai kopi itu bisa dihidangkan. Nah, maka jika terdapat salah satu step tadi dihilangkan, maka akan berdampak pada hasil algoritmanya itu sendiri. Dapat beberapa contohnya itu kopi itu kemanisan, kurang air, atau kurang manis dan sebagainya. Karena kopi itu dia hanya serbuk, dia belum dituangkan air, maka dia harus tuangkan kopinya dulu, baru dituangkan ke manisnya seperti gula. Itu tergantung dari berapa sendok yang dituangkan. Maka kalau kurang manis itu hanya satu sendok gula yang dikasih masuk. Nah, itu lagi pas diminum itu kurang manis. Nah, sehingga tambah lagi satu, itu tambah manis segitu dari urutan dari atas sampai bawah seperti itu.
Selanjutnya algoritma perulangan atau looping algorithm. Nah, looping algorithm ini atau algoritma perulangan itu suatu algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang atau looping. Nah, pada masalah yang kita hadapi itu ada pula sebuah langkah yang harus kita lakukan secara ulang-ulang. Contoh, nah, algoritma looping ini jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh yang mengenai dari algoritma mengepel lantai. Nah, stepnya itu poin pertama, ambil alat pel. Yang kedua, cuci kain pel menggunakan air bersih. Yang ketiga, peras kain pel. Yang keempat itu lalu pel lantai secara urut. Yang kelima, setelah dirasakan kain pel sudah kotor, terakhir itu lakukan 2-5 secara berulang-ulang. Nah, ini merupakan algoritma mengepel lantai di atas. Maka kita ketahui bahwa dari step 2-5 itu harus dilakukan secara berulang hingga lantainya benar bersih dari seluruhnya. Nah, ini merupakan menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang seperti itu. Nah, yang ketiga itu algoritma percambangan atau bersyarat atau conditional algorithm. Nah, conditional algorithm ini algoritma menjalankan langkah berikut apabila terdapat syarat yang sudah dapat memenuhi. Di sini ada beberapa contoh, ada beberapa poin contoh dari algoritma bersyarat atau conditional algorithm dalam memesan nasi. Yang pertama itu siapkan wajan. Yang kedua, masukkan minyak secukupnya. Yang ketiga, masukkan telur dan garam secara bergantian. Yang keempat, jika telur sudah setengah matang, masukkan nasi. Itu. Yang selanjutnya, masukkan bumbu nasi goreng serta tambahan lainnya. Yang keenam, apabila sudah matang, matikan kompornya. Yang ketujuh, angkat nasi dari wajan, kemudian siapkan piring. Yang terakhir itu angkat nasi goreng ke piring. Nah, bahwa algoritma kondisi algoritma ini terdapat dari langkah poin keempat dan 6. Nah, langkah nomor 4 ini apabila sudah setengah matang, masukkan nasi itu, sehingga apabila telur tersebut belum setengah matang, bahwa nasi itu jangan dimasukkan terlebih dahulu. Sama halnya dengan langkah nomor 6, apabila sudah matang, matikan kompor. Nah, maka apabila nasi goreng itu belum matang, jangan matikan kompor. Jadi algoritma conditional algorithm ini dapat terjadi apabila satu kondisi telah terpenuhi, maka akan melakukan kondisi yang lain. Sebaliknya itu, jika suatu kondisi belum terpenuhi, maka kondisi yang lain tidak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya pertimbangan dalam penerapan algoritma ini. Yang pertama, algoritma itu haruslah benar. Artinya, algoritma ini memberikan keluaran yang kehendaki dari sejumlah masukan yang diberikan. Tidak perlu sebagus apapun algoritma. Kalau memberikan keluaran yang salah, pastilah algoritma tersebut bukanlah algoritma yang baik. Yang kedua itu, algoritma yang baik harus mampu memberikan hasil yang sedekat mungkin dengan nilainya. Sebenarnya, kita harus mengetahui seberapa baik hasil yang dicapai oleh algoritma tersebut. Nah, hal yang penting ini terutama pada algoritma untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan aproksimasi hasil. Nah, hasil yang hanya berupa pendekatan. Yang ketiga itu efisiensi algoritma. Misalnya algoritma itu benar, sudah mendekati kebenarannya. Nah, tapi memakan waktu itu yang lama dalam mendapatkan kebenaran algoritma. Untuk apa algoritma tersebut dipakai? Karena intinya dari algoritma itu atau dari algoritma yang baik adalah mendapat jawaban kebenaran yang cepat seperti itu. Nah, penerapan algoritma yang kepada program komputer itu yang pertama, algoritma pencarian terapkan untuk melakukan pencarian suatu kata di software word processor. Yang kedua, algoritma untuk mengurutkan data pada software lembaga kerja. Yang ketiga, algoritma pada situs e-commerce untuk rekomendasi barang pada pembeli. Yang kedua, algoritma untuk mencari nilai besar. Yang kelima, algoritma pada sebuah program untuk mengenali wajah atau titik cari.
Sekian terima kasih banyak atas pemaparan materi saya tentang algoritma dan penerapannya untuk rekomendasi sistem dan rekan kebenaran. Terima kasih. Nah, para materi itu selesai ya. Bagi yang ingin bertanya, kami silakan untuk bertanya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Kemudian menunggu moderator mempersilakan untuk bertanya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung aja chat di kolom chat ya, atau langsung menggunakan fitur raise hand.
Sepertinya udah jelas ya dari pemaparan materinya. Mungkin kalau novel ada yang ingin disampaikan lagi. Baik, saya langsung saja. Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya langsung mengulangi closing statement bahwa algoritma penerapan ini algoritma dan penerapan untuk rekomendasi sistem ini bahwa algoritma itu kan membahas untuk tentang algoritma dan penerapannya untuk rekomendasi sistem. Nah, rekomendasi sistem itu kita bahas satu persatu mengenai conditional, mengenai ini dan sebagainya dan lain. Karena pada webinar hari ini saya hari terakhir untuk mengadakan dan masih ada lagi untuk webinar selanjutnya itu teman saya dari Indonesia juga ada 3 materinya itu ada tamu juga satu. Nah, bahwa ada juga yang betul-betul 4 itu ada lagi juga webinar tapi bukan Indonesia lagi yang akan membawakan materi dari tamu-tamunya. Saya akan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Novel atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada teman-teman peserta. Terima kasih juga untuk peserta yang telah hadir dalam rangkaian webinar show Lomba TKI ini. Semoga yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.